Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andreya Putra dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Angkatan Pujangga Baru. Nah, kita akan membahas apa sih itu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini adalah kelompok sastra dan bahasa yang muncul pada tahun 1930-an sebagai reaksi dari banyaknya sensor Komisi for Deaf Lecture yang pada masa itu Angkatan Balai Pustaka. Komisi tersebut menyonsor karya sastra yang berkaitan dengan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Kelompok yang membuat majalah dengan menggunakan Pujangga Baru sebagai nama dari makalah tersebut. Tokoh dari pengemuka Pujangga Baru ini adalah Takdir Ali Sabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis novel. Novel ini terkemuka juga pada Angkatan Pujangga Baru, yang mana novel ini berjudul Novel Layar Berkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Nah, pada masa Pujangga Baru, novel ini sangat terkenal, yang mana karya ini dicetuskan oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa. Ia juga salah satu tokoh pendiri dari Universitas Nasional Jakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Natal, Sumatera Utara. Penghargaan yang pernah ia raih adalah Satya Lencana Kebudayaan pada tahun 1970 dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang novel Layar Berkembang. Di sini saya akan membahas tentang sinopsisnya. Layar Berkembang ini merupakan novel karya Sultan Takdir Ali Syabana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1937 oleh penerbit Balai Pustaka. Novel ini mengisahkan dua bersaudara mahasiswa kedokteran, yaitu Tuti dan Maria. Novel ini dianggap memberikan gambaran adopsi budaya barat oleh masyarakat Indonesia. Menurut beberapa ahli, novel ini merupakan salah satu ciri khas dari kelahiran periodisasi Pujangga Baru. Novel ini dianggap unik karena salah satu cerita yang baru mengangkat setting dari luar kota Melayu, melainkan di Batavia. Cerita ini diangkat merupakan masalah seorang kakak adik yang memiliki latar belakang berbeda dalam memandang kehidupan. Tokoh Maria atau adik dengan sifat yang periang dan mudah Tokoh Maria atau adik dengan sifat periang dan mudah mengagumi, sedangkan tokoh Tuti atau kakaknya dengan sifat yang tegas dalam memandang suatu hal dan memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk menilai sesuatu. Dia merupakan dua kolaborasi sifat yang unik dalam penokohan yang diciptakan oleh pengarang. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama pada tahun 1936. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern, hak-hak wanita yang diusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender. Banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangan seperti berwawasan luas dan mandiri. Di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara barat dan timur serta masalah agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik novel Layar Berkembang. Yang pertama ada tema. Sebelum itu kita akan membahas tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan awal tolak pengarang dalam menyampaikan cerita. Tema suatu novel menyangkut segala persoalan dan dalam kehidupan manusia, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan sebagainya. Tema yang terkandung di dalam novel Layar Berkembang yaitu emansipasi wanita dan percintaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar. Nah, latar adalah merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Dalam cerpen atau novel dalam bentuk karya lainnya, terkadang biasanya dapat disebut secara jelas latar perbuatan tokoh itu, misalnya di tepi hutan, sebuah desa, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas latar pada novel tersebut. Yang pertama latar tempat. Latar tempat pada novel tersebut itu gedung akuarium yang merupakan tempat pertemuan Tuti dan Maria serta Yusuf untuk pertama kalinya. Dapat kita
Lihat pada kalimat pintu yang berat itu berdiri terbuka dan dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium halaman 3. Nah, ini dapat kita lihat bahwa mereka lagi tempatnya berada di gedung akuarium. Selanjutnya di air terjun Dago, di mana tempat Maria dan Yusuf saling mengatakan cinta serta berjanji akan menjadi pasangan suami istri di hari nanti. Nah, selanjutnya tentang latar waktu, yaitu ada pagi-pagi yang mana dapat kita ambil maksudnya kita ambil dari buktinya bahwa keesokan harinya pagi-pagi sebelum setengah 7 ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah. Nah, bahwa ini adalah latar waktunya adalah pagi. Nah, selanjutnya latar waktu itu petang. Dapat kita temui pada kalimat tiap-tiap petang apabila sudah membereskan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar ia duduk di tempat itu menanti hari senja. Nah, bahwa di sini dapat kita lihat bahwa latar waktunya terjadi kegiatan itu adalah pada petang hari. Selanjutnya pada latar malam, dapat kita temui pada bukti kalimat pada malam minggu Tuti duduk di ruang dalam menghadapi meja membaca buku di bawah lampu. Nah, di sini bahwa menunjukkan bahwa malam ada pada latar waktu. Nah, selanjutnya latar suasana. Yang pertama ada ketertarikan Yusuf terhadap Maria, yang mana kita buktikan pada kalimat sejak kembali dari mengantarkan Tuti dan Maria, pikiran senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Yang terutama sekali dari hatinya ialah Maria. Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyinarkan kegirangan hidup dan bibirnya senantiasa tersenyum menyingkapkan gigihnya yang putih. Hal ini terdapat pada halaman 16 bahwa latar suasana adalah tertarikan Yusuf terhadap Maria. Nah, selanjutnya latar suasana adalah kegembiraan saat Maria dan Yusuf mengingkarkan janji di air terjun Dago. Ini dapat kita buktikan pada kalimat seraya melengkapkan tangan gadis itu dengan tangan kirinya pada dadanya, mesra seperti tiada hendaknya dilepaskan lagi. Perlahan-perlahan Yusuf mengangkat muka Maria melihat kepadanya dengan tangan kanannya. Maria, lihat saya sebentar. Pada mata Maria nampak kepada perlinang air mata dan mesra meminta menggentarkan suara untuk yang pertama kali seumur hidupnya. Bahwa itu adalah suasana kegembiraan. Nah, selanjutnya kita akan kepada pembahasan tokoh dan perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Untuk menggambarkan karakter seseorang tokoh, pengarang juga dapat menyebutkan langsung. Misalnya si A penyabar, dan si B itu si murhati, dan si C itu pemarah, dan sebagainya. Penjelasan karakter tokoh ini dapat pula melalui gambaran fisik dan perilakunya, lingkungan kehidupannya, cara bicaranya, jalan pikirnya, atau melalui gambar oleh tokoh lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penokohan. Yang pertama ada Maria. Maria sebagai pemeran utama, dia adalah seorang yang mudah kagum, mudah memuji, dan mudah tersenyum. Ucapannya sesuai dengan perasaannya yang berkilogram. Nah, selanjutnya ada Tuti, pemeran utama. Dia tidak mudah kagum, sangat menjunjung tinggi harga diri, pemadai cakap, jarang memuji, selalu memiliki pertimbangan. Nah, itu adalah perwatakan Tuti. Nah, selanjutnya adalah Yusuf, juga pemeran utama. Dia sangat mencintai Maria sepenuh hati, orang yang penuh cita-cita terhadap bangsa dan tanah air, berpikir kritis dan bertanggung jawab dan sopan. Nah, selanjutnya tokoh Raden Wiratmaja atau pemeran pendamping. Nah, tokoh ini belum bisa mengkaji dan memahami jalan pikiran anak-anak terutama Tuti. Nah, selanjutnya adalah tokoh ketiga anak laki-laki di sekitar akuarium atau pameran sampingan. Bahwa ini adalah perwatakannya adalah girang dan tidak pernah diam, arti ada ribut ya dalam tokoh tersebut. Nah, selanjutnya adalah Mang Parta atau Padarja atau pemeran pendamping. Dia selalu menginginkan anaknya untuk hidup bahagia, tetapi baginya bahagia adalah hidup yang senang dengan kemewahan. Nah, selanjutnya adalah tokoh Saleh atau pemeran pendamping. Dia adalah hendak mencari pekerjaan yang bebas dan menurut dia rasakannya hati yang hidup bahagia, seorang yang gembira dan tajam pikirnya dan hidup hatinya. Selanjutnya adalah tokoh Juro atau pemeran sampingan. Dia selalu orang yang menyediakan makanan dan minuman pada saat tamu masuk. Nah, selanjutnya adalah Ratna, jadi sebagai pemeran sampingan. Yang mana Ratna ini perwatakannya adalah pekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, serta selalu ada di samping suaminya saat ia sedih maupun susah. Nah, selanjutnya adalah tokoh Dahlan atau pemeran sampingan. Ia menemani Yusuf berjalan saat Yusuf berada di rumah kedua orang tua. Bahwa Dahlan ini adalah teman baiknya dari Yusuf.
Selanjutnya adalah Ibu Yusuf yang perwatangannya sebagai sangat menyayangi Yusuf. Selanjutnya adalah tokoh Ayah Yusuf yang mana perwatakannya dia sebagai tenang, selalu mengikuti kehendak Yusuf dan tak banyak bicara dan percaya kepada Yusuf. Selanjutnya adalah tokoh Rukamah atau pemeran pendamping. Ia perwatakannya selalu menemani Maria saat dibandu, suka mengganggu Maria dan menyesali akibat buruk yang disebabkan oleh perbuatan yang suka mengganggu. Dan selanjutnya adalah tokoh Iskandar Daningsi atau pemeran sampingan. Dia perwatakannya sebagai girang dan ceria. Dan selanjutnya adalah tokoh Rukmini yang mana perwatakannya dia tidak ingin jauh dari bundanya. Selanjutnya perawat Maria atau pemeran sampingan, perwatakannya adalah selalu menghibur Maria dan selalu menemani Maria dalam kesepian. Nah selanjutnya, itu saja dalam analisis novel Layar Berkembang karya Sultan Takdir Ali Shahbana yang dapat kita analisis melalui unsur intrinsik, tokoh perwatakan, dan lain sebagainya. Nah, novel Layar Berkembang ini kita analisis lagi merupakan karya sastra dari Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutupi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.